Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Witrina Zai dan teman saya Aulia Ramadina. Di sini kami akan menjawab forum ke-8 kewarganegaraan. Dua contoh hak asasi manusia yang penting dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Yang pertama, hak atas kebebasan beragama. Kebebasan beragama meliputi hak untuk beribadah, mengikuti ritual keagamaan, dan mengikuti ajaran agama tanpa intervensi dari pemerintah atau pihak lain. Contohnya, seseorang memiliki hak untuk mengikuti ibadah di tempat ibadahnya seperti gereja, kuil, atau masjid tanpa takut ganggu atau interferensi dari pihak lain atau pemerintah. Penerapan di Indonesia, hak atas kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 29 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, namun dalam praktiknya hak ini seringkali dilanggar terutama terhadap kelompok agama minoritas. Bukti pelanggaran. Yang pertama, kasus Jemaat Ahmadiyah. Ahmadiyah sering menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi pada tahun 2011. Misalnya terjadi serangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikusik, Banten yang mengakibatkan beberapa orang tewas dan luka-luka. Yang kedua, GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia Gereja Kristen Indonesia atau GKI, Yasmin di Bogor, dan Huria Kristen Batak Protestan, yaitu HKBP Finlandia di Bekasi, menghadapi penutupan paksa dan pelanggaran pembangunan rumah ibadah meski telah mendapatkan izin dari pemerintah lokal. Kasus ini menyoroti adanya diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas dalam hal kebebasan beragama. Intervensi dan solusi. Seharusnya kebebasan beragama di Indonesia benar-benar dijunjung tinggi dengan memastikan tidak ada diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok agama manapun. Pemerintah harus satu menegakkan hukum, menindak tegas pelaku kekerasan terhadap kelompok agama minoritas, dan memastikan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara. Dan yang kedua, edukasi dan kampanye toleransi. Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nomor 2, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini adalah hak untuk menyatakan pendapat, pemikiran, dan ide tanpa takut akan penindasan atau pembatasan dari pemerintah atau pihak lain. Kebebasan berpendapat juga mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide tanpa hambatan. Contohnya, seseorang memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa, pertemuan umum, atau media sosial tanpa takut akan tindakan represif dan pihak berwenang. Penerapan di Indonesia, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945, namun dalam realitasnya masih ada banyak kasus di mana hak ini ditekan atau dilanggar. Eh, Bukti pelanggaran, kasus Veronica Koman, aktivis HAM Veronica Koman dijerat dengan pasal-pasal terkait penyebaran informasi yang dianggap provokatif melalui media sosial mengenai isu-isu Papua. Penangkapan dan tuduhan terhadap Veronica Koman menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama yang berhubungan dengan isu sensitif seperti Papua. Interpretasi dan solusi. Seharusnya kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian penting dari demokrasi. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi yang pertama, revisi Undang-Undang ITE. Merevisi Undang-Undang ITE untuk menghapus pasal-pasal karet yang sering disalahgunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, proteksi terhadap jurnalis dan aktivis. Memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dan aktivis yang menyuarakan pendapatnya, serta memastikan bahwa mereka tidak mengalami intimidasi atau kriminalisasi. Dengan upaya-upaya tersebut, Indonesia dapat bergerak menuju pemenuhan hak asasi manusia yang lebih baik dan adil bagi semua warga. Kesimpulannya, pemerintah Indonesia masih perlu melakukan banyak perbaikan untuk benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia.
peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang adil adalah langkah penting menuju penghormatan dan perlindungan hak-hak ini. Dengan demikian, Indonesia dapat bergerak maju menuju masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Nah, berdasarkan penjelasan kami tadi, dari yang pertama tentang em, hak atas kebebasan agama dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, di Indonesia ada juga yang menjunjung tinggi dan ada juga yang melakukan pelanggaran. Nggak semua menjunjung tinggi dan nggak semua melakukan pelanggaran. Jadi ada beberapa oknum yang melakukan, jadi ada beberapa oknum yang melanggar. Jadi yang kami jelaskan adalah tentang kasus bukti pelanggaran saja. Untuk info selanjutnya bisa teman-teman kunjungin website yang sudah kami terapkan di sini referensi kami. Char, aku mau tanya, menurut kamu dari penjelasan kita ini, bagaimana pemerintah Indonesia dapat meningkatkan perlindungan terhadap kelompok agama minoritas untuk memastikan hak atas kebebasan beragama? Menurut saya, untuk melindungi kelompok agama minoritas, pemerintah Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan diskriminasi. Ini melibatkan penuntutan yang tegas dan pemberian hukuman sesuai dengan hukum, serta kampanye pendidikan aktif untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Diharapkan hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua kelompok agama. Menurut saya begitu, Din. Oke, terima kasih. Jadi, saya juga punya pertanyaan. Menurut kamu, apa saja langkah Boleh. konkret yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan kebebasan berpendapat dan berekspresi terlindungi, terutama dalam konteks revisi Undang-Undang ITE? Menurut aku, untuk memastikan kebebasan berpendapat dan berekspresi terlindungi, pemerintah Indonesia harus merevisi UU Undang-Undang ITE secara menyeluruh dengan menghapus pasal-pasal ambigu yang dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik. Perlindungan hukum yang kuat juga perlu diberikan kepada jurnalis dan aktivis agar mereka tidak menjadi target intimidasi atau kriminalisasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia dapat dijamin sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau itu jawaban dari Baik, aku, Tar. baik. Kalau begitu Oke. jawabannya. Eh, Demikian penjelasan kami mengenai dua contoh hak asasi manusia yang penting dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Bila ada saran atau kritik dari teman-teman, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.